أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan tafsir Ibnu Katsir. Kita masuk pada tafsir surah Al-Fajr wa hiya makkiyah. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah. Qala An-Nasa'i, berkata Imam An-Nasa'i dalam sunannya, أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم قال أخبرني يحيى بن سعيد عن سليمان عن معاذ بن دينار وأبي صالح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ صلاة فجاء رجل فصلى معه فطول وصلى في ناحية المسجد ثم انصرف. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal melaksanakan salat, kemudian datang seseorang dan mengikuti salat beliau, menjadi makmum daripada Mu'adz. Maka fatawal Mu'adz bin Jabal memanjangkan bacaan suratnya. Fasalla fi nahiyatil masjid, maka orang yang tadi mengikuti salat Mu'adz, dia kemudian membatalkan dari jemaah dan salat di pojok masjid. Cuma salat kemudian pergi. Fabalagha dzalika Mu'adz, maka ketika hal tersebut sampai kepada Mu'adz, faqala, maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, munafik, itu orang munafik. Wa dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka disebutkan perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'al, kemudian Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, faqala, dan dia menjawab, ya Rasulullah, jitu usalli ma'ahu wa tawwala 'alayya. Ya Rasulullah, aku datang untuk salat bersamanya, tetapi dia memanjang-panjangkan bacaannya. Fantarabtu wa sallaitu fi nahiyatil masjid, maka aku pun berpindah dan aku pun salat di pojok masjid. Fa'alattu nadhihi, di mana aku sedang terburu-buru untuk sebuah urusan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afattani Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Aina anta? Di mana engkau? Min sabbihi isma rabbikal a'la, wasyamsi wa duhaha wal fajr wal layli idza yaghsha." Di mana engkau wahai Mu'adz? Kenapa engkau tidak mengimami dengan surah sabbihi isma rabbikal a'la atau wasyamsi wa duhaha atau wal fajr atau wal layli idza yaghsha? Dalam riwayat lain, beliau adalah melaksanakan salat maghrib, di mana sunnahnya dalam salat maghrib tidak terlalu panjang bacaannya, bahkan dari surah-surah qisar mufassal, yaitu juz amma yang pendek-pendek, separuh daripada juz amma yang pendek-pendek, itu dibaca saat salat maghrib. Itu yang sunnah. Dalam riwayat lain, beliau membacanya surah Al-Baqarah dalam salat maghrib. Maka tentunya orang yang menjadi makmumnya keberatan dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yaghsha. Demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan malam yang 10, wasyaf'i wal watr, yang genapnya ataupun yang ganjilnya, wal layli idza yaghsha, dan demi malam apabila telah menutupi sebagian dan sebagian yang lain, itu gelapnya menutupi sebagian yang lain.
hal fi dzalika qasamun dzikri hijr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal fi dzalika qasamun dzikri hijr, apakah dalam perkara tadi tersebut ada orang yang bisa memahami, ada orang yang bisa mengetahui hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya tadi. Di sini ikhwan fillah Allah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan amma al-fajr fa ma'ruf. Adapun waktu fajar ini diketahui. Wa huwa subh qala Ali bin Abbas wa Ikrimah wa Mujahid wa Sudi. Al-fajr yang dimaksud adalah waktu subuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Sudi. Wa an Masruq wa Mujahid wa Muhammad bin Ka'ab. Adapun yang diriwayatkan dari Masruq, Mujahid dan Muhammad bin Ka'ab, al-murad bihi fajr yaumin khas. Adapun Mujahid, Muhammad bin Ka'ab dan Masruq mengatakan waktu fajar ini adalah yang dimaksudkan pada hari penyembelihan, yaitu Idul Adha secara khusus. Wa huwa khatimatul layalil 'ashr, di mana itu adalah penutup daripada malam-malam yang 10. Wa qila, dan dikatakan al-murad bidzalik as-salatu allati tuf'alu 'indah. Dan dikatakan yang dimaksud dengan fajar di sini adalah salat fajar, yaitu salat yang diwaktukan dilakukan saat sudah terbit fajar. Itu salat subuh atau salat sunnah qabliyah subuh. Allah bersumpah dengan ini. Kama qala Ikrimah, sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah. Wa qila, dan dikatakan pula dalam penafsirannya al-murad bihi jami'un nahar. Dan dikatakan yang dimaksudkan dengan al-fajr ini adalah seluruh siang, karena siang itu diawali dengan fajar. Itu yang namanya nahar, satu hari yaitu waktu siang itu diawali dari semenjak fajar. Ada nahar, ada lain. Lain diawali dengan terbitnya matahari, tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan nahar, ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di mana kita memang terkadang agak sulit menerjemahkan, karena di dalam bahasa Indonesia itu cuma dikenal siang, malam, pagi, sore. Kalau bahasa Arab itu sangat banyak. Misalkan dikhususkan ketika matahari yang sebelum terbit ada waktu fajarnya. Ini kalau kita menyebut bahasa Indonesia apa? Ya. Ada istilahnya sobah, ya, sobah. Ya, kita pun terjemahkan pagi juga. Ada masa, ada sore. Nahar, siang. Lain, malam. Asama juga malam, tetapi malam masuk waktu Isya. Duha, itu juga terjemahan bahasa Indonesia tidak ada duha. Asama tidak ada. Fajar tidak ada. Sahur itu ubaidul fajar, waktu sebelum sahur. Ya, kita terjemahannya tidak ada. Sehingga karena terjemahannya tidak ada, sehingga kita dalam bahasa Indonesia pun fajar adalah waktu fajar, sahur adalah waktu sahur. Karena tidak ada penerjemahannya dalam bahasa Indonesia. Demikian yang mohon Allah. Wa huwa riwayatun 'an Ibnu Abbas. Dan itu adalah salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Wal layali al-'ashr, dan walayali al-'ashr, yakni 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah, al-murad biha 'ashr min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Demikianlah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Mujahid, dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf dan ulama khalaf, ulama belakang. Waqad sabata fi Sahih Bukhari, dan telah tetap dalam Sahih Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amal salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam." Tidak ada dari hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan amal saleh pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. yakni 10 min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Kalau para sahabat mengatakan wal jihad fisabilillah, apakah jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkannya? Qala wal jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah tidak bisa mengalahkan amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang berjihad fisabilillah, keluar berjihad dengan membawa dirinya, membawa hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu pun. Hartanya habis digunakan untuk berjihad dan juga badannya sudah gugur di medan jihad. Ini baru imbang dengan amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama pada bulan ini. Waqad ra'a Abu Huzainah, dan diriwayatkan dari Abu Huzainah dari Qawus bin Abi Dhubyan an-Nabihi dari abinya, an Ibn Abbas dari Ibn Abbas, wa layalin 'ashr, dan malam yang 10, qala Ibn Abbas dalam riwayat lain mengatakan huwa al-'ashr al-awwal min Ramadan, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Ramadan. Wa sahih al-qaul al-awwal, dan yang benar pendapat yang mengatakan yang pertama, yaitu 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Bahkan dengan hadis ayat dan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya 10 hari bulan dan 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah itu lebih utama amal soleh yang dilakukan di situ dibandingkan 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Sebagian ulama berdalilkan dengan ayat ini dan hadis yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah itu lebih utama dibandingkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Zaid bin Hubbab qala haddatsana Ayyash ibn Uqbah قال حدثني طرير ابن نعيم عن ابي الزبير الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'ashar 'ashar al-adha wal watr yawm arafah wal syaf' yawm an-nahr. Yang dimaksud 10 adalah 10 pada bulan Adha, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Wal watr yawm arafah, dan watr yaitu yang ganjilnya adalah pada hari Arafah tanggal 9. Wa syaf' yaum an-nahr, dan syaf' yang ganjil adalah hari penyembelihan, yaitu wa layalin 'ashr wa syaf' wal watr, demi waktu fajar, demi 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah, demi waktu Arafahnya wa syaf' wa syaf' demi hari penyembelihan yaitu Idul Adha, wal watr yaitu demi hari Arafah. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini. Wa rawahu an-Nasa'i Muhammad bin Rafi' wa 'Abdan bin Abdullah. Demikian diriwayatkan pula An-Nasa'i dari Muhammad bin Rafi' dan 'Abdan bin Abdullah, kull minhuma 'an Zaid bin Hubbab. Semuanya diriwayatkan dari Zaid bin Hubbab dengan riwayat yang sama. Wa rawahu Ibnu Jarir wa Abi Hatim min hadits Zaid bin Hubbab, wa hadha isnad rijal la ba'sa bihi. Wa 'indi anna al-matan fi rafihi nakara. Dan hadis ini pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Tabari, Ibnu Abi Hatim dari hadis Zaid bin Hubbab dengan sanad yang sama. Di mana sanadnya? Ini tidak masalah, tidak mengapa sebenarnya. Tetapi maknanya ada nakar, ada penyelisihan terhadap riwayat yang lebih sahih. Wallahu a'lam. Sehingga ikhwan fillah, penafsiran ini, penafsiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad ini, ya,
lebih disandarkan kepada penafsiran Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa qawluhu wasyaf'i wal watr wa qad taqaddama fi hadzal hadits anna al-watr yawm Arafah bi qawlihi ta'ala. Telah lewat dalam hadis yang telah lalu bahwasanya witir di sini adalah tanggal 9. Wa ana syafa' yaum an-nahr bi qawlihi al-'ashir. Dan yang ganjil dan yang genap adalah hari penyembelihan, dikatakan itu adalah hari ke-10. Qala Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Dhahab ayat. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Dhahab juga berkata yang sama. Wa qaul tsani, dan pendapat yang kedua, qala Ibnu Hatim, dikatakan oleh Imam Ibnu Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj قال حدثني عقبة بن خالد عن واصل بن سائب قال سألت عطاء عن قوله. Aku bertanya kepada Atha mengenai firman Allah Taala wasyaf'i wal watr, qultu, maka Atha mengatakan salatuna wa watruna hadha, yaitu Wasil bin Sa'ib mengatakan, apakah yang dimaksud itu salat dan witir ini, yaitu salat witir? Qala Atha mengatakan la الطالب بربه ولكن الشفع يوم عرفة والوتر يوم ليلة الأضحى. Hanyalah yang dimaksud itu syafa' adalah hari Arafah dan watar yang genapnya adalah malam Idul Adha-nya. Jika pendapatnya Ibnu Abbas dan pendapatnya Ikrimah dan Al-Dhahab, ya, jika yang ganjil itu sama-sama hari ke-9 hari Arafah, tetapi yang genap adalah tanggal 10-nya pada hari penyembelihannya. Adapun dari Atha bin Abi Rabah, beliau berpendapat yang genapnya adalah malam Idul Adha. Qalu dzalik, pendapat yang ketiga. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Muhammad bin Amir bin Ibrahim al-Asbahani qala haddatsani Abi an Imran an Uthman yani Ibn Abd Salam an Abi Sa'id bin Auf قال حدثني بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على الناس. Abu Sa'id bin Auf menceritakan bahwasanya beliau mendengar Abdullah bin Zubair berkhutbah di hadapan manusia. Faqala ilaihi rajul, maka berdiri seseorang. Faqala ya Amirul Mukminin akhbirni an syabi wal watr. Wa ya Amirul Mukminin, kabarkanlah kepada kita mengenai penafsiran wasyabi wal watr. Qala, maka beliau mengatakan wasyaf'i, yang namanya genap adalah firman Allah Taala, "Kama ta'ajjala li yawmayn fala ithma 'alayhi." Wal watr qawluhu wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi. Barang siapa yang menyegerakan pada 2 hari, maka tidak mengapa atasnya. Wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi, dan barang siapa yang mengakhirkan, maka tidak ada kejelekan baginya. وقال ابن جريج berkata Ibnu Jurayj, akhbarani Muhammad bin al-Murtadi annahu sami'a Ibn Zubair yaqul, dan berkata Ibnu Jurayj telah mengabarkan kepada Muhammad bin al-Murtadi bahwasanya beliau mendengar Ibn Zubair mengatakan asy-syafa' awsat ayyam tasyrik, yang benar adalah pertengahan dari hari tasyrik. Pertengahan hari tasyrik berarti berapa? Tanggal 12. Wal watr akhiru ayyam tasyrik, dan yang ganjil adalah akhir daripada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa? Tanggal 13. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Taala yang di atas, "Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi." Kalau dilaksanakan 11-12 tidak mengapa. Wa man ta'akhkhara, barang siapa diakhirkan sampai tanggal 13 penyembelihan itu, maka tidak mengapa pula. Wa fi sahihain, dan dalam Bukhari Muslim di riwayat Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillah tis'ata wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya dan mengamalkan konsekuensinya, dia akan masuk surga. Wa huwa witrun yuhibbul witra, dan dialah Allah al-witr, yang ganjil.
yaitu yang esa, yuhibbul witr, dan mencintai sesuatu yang ganjil, yaitu sesuatu yang bilangan ganjil. Ini adalah pendapat yang ketiga. Wa qaul rabi', pendapat yang ketiga keempat, qala Hasan al-Basri, berkata Hasan al-Basri wa Zaid bin Aslam, al-khalqu kulluhum syafaat. Seluruh makhluk ini syafaat. Seluruh makhluk ini syafaat. Kenapa? Ya karena seluruh makhluk itu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada janda, ada betina. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Semuanya berpasangan. Wa watr aksama ta'ala bi khalqihi. Wa watr adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan terhadap makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Esa. Wa huwa riwayatun al-Mujahid al-Mashhur anhu al-awwal. Ini adalah salah satu riwayat dari pendapat Mujahid. Adapun yang lebih terkenal, beliau berpendapat yang pertama. Ya. Apa pendapat yang pertama? Apa pendapat yang pertama? Apa yang pendapat yang pertama dari Mujahid? Yang benar adalah tanggal 10. Yang ganjil adalah tanggal 9 selanjutnya. Qala al-Aufi, berkata al-Aufi alaihi Abbas, wasyaf'i wal watr qala Allah witrun wahid. Ibnu Abbas, beliau dalam sebagian riwayat lain mengatakan yang namanya bilangan ganjil di sini yang Allah bersumpah dengan bilangan ganjil tersebut adalah Allah itu sendiri. Witrun wahid. Itu bilangan ganjil yang wa antum syafa, dan kalian itu makhluk seluruhnya adalah genap. Yuqal syafa' salatul qada, dan dikatakan pula yang genap adalah salatul qada, yaitu salat subuh, wal watr, dan yang ganjil adalah salat maghrib. Jadi dimaknakan di sini ya. Wa syaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Yang genap adalah salat subuh, yang ganjil adalah salat maghrib. Kalau Malik pendapat yang kelima. Qala Ibn Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id al-Ashaj, qala haddatsana Ubaydullah ibn Musa al-Israili an Abi Yahya al-Mujahid. Wasyaf'i wal watr, qala, jadi mengatakan asy-syafa' az-zawj. Asy-syafa' az-zawj. Yang genap adalah yang berpasangan, yaitu makhluk. Al-watr adalah Allah. Yang esa, yang satu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Abdullah Al-Mujahid, beliau mengatakan Allah al-watr wa khalqul syafa', az-zakara wal unsa. Allah adalah yang bilangan ganjil adalah Allah. Adapun yang genap adalah seluruh makhluk, terdiri dari laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Qala Nabi Najib bin Mujahid, dan Mujahid berkata pula, wasyaf'i wal watr kullu syai'in khalaqahu Allah, syaf'us sama' wal ard wal bahr wal bahr wal jin wal ins wal syams wal qamar wa nahwa dzalik. Yang namanya asy-syafa' yang genap di sini adalah seluruh apa yang Allah ciptakan itu genap, yaitu berpasangan. Seluruh apa yang Allah ciptakan itu berpasangan. Baik itu as-sama' wal ard, adanya langit, adanya bumi. Wal bahr wal bahr, adanya daratan, adanya lautan. Wal jin wal ins, adanya jin, adanya manusia. Wal syams wal qamar, adanya matahari, adanya rembulan. Dan seterusnya. Wa nahnu jahil fi hadza ma dzakaruhu bi qouli ta'ala. Kemudian Mujahid berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan pada segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasangan agar supaya kalian bisa mengingat hikmah Allah. Semuanya itu berpasangan. Ya. Enggak ada yang istilahnya apa itu? Apa? Yang satu belah dari dua, kayak apa tuh? Apa
Apa tuh pelajaran biologi itu? Apa tuh namanya? Membelah diri. Apa tuh namanya? Hemafrodit. Yang satu kuku, amuba ya, satu kuman atau satu kemudian belah jadi dua. Itu kan pengetahuan manusia, penelitian manusia. Yang namanya akal manusia itu nggak lebih besar dari kelapa jambil, kelapa jambil. Ya. Nggak lebih besar dari itu. Tetapi nafsnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada pasangan yang berbeda. Ya. Tinggal manusia itu tahu atau tidak. Demikian ikhwan fillah Allah. Ayat ta'lamu anna khaliqal azwaj wahid. Hikmahnya apa? Kenapa kita diciptakan berpasang-pasangan? Seluruh makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Kenapa? Untuk supaya kalian mengetahui bahwasanya pencipta seluruh makhluk yang berpasangan itu adalah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Yang Esa, yang satu cuma Allah. Makhluknya berpasang-pasangan, yang artinya saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendirian. Tidak bisa hidup sendirian. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Itu sesuatu yang pasti. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala dia syariatkan, Allah sunnahkan dengan sunnah kauniyah dan sunnah fitrah bahwasanya yang namanya laki-laki butuh dengan perempuan, perempuan butuh dengan laki-laki, jantan butuh dengan betina, betina butuh dengan jantan, matahari dan rembulan, langit dan bumi, semuanya saling melengkapi. Dan apabila satunya berkurang maka tidak akan sempurna. Ya, tidak akan sempurna ikhwan fillah. Maka hendaknya berpasanganlah supaya sempurna kehidupan. Kalau tadi pendapat yang keenam, kalau kata Ahmad Hasan, "Wasyafa'u wal watr huwa al-'adad minhu." Syaf'un wa min watrun. Adapun Al-Hasan Al-Basri menafsirkan demi genap, demi ganjil, yaitu bilangan. Yang namanya bilangan itu ada bilangan genap, ada bilangan ganjil. Rupanya itu adalah hikmah dari Allah. Allah yang menciptakan dan Allah bersumpah dengan bilangan itu. Karena bilangan itu yang genap dan yang ganjil. Untuk supaya kita mengetahui perkara-perkara yang ada ini. Untuk kita mengetahui bilangan sholat, bilangan rakaat, bilangan zikir, ya bilangan tahun, bilangan bulan, bilangan hari, untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qaul Thabit, kemudian pendapat yang ketujuh fil ayat karimah, dalam ayat yang mulia ini, rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan tariq Ibnu Jurayj. ثم قال ابن جرير وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يؤيد القول الذي ذكرنا عن ابن الزبير. Ibnu Jarir mengatakan diriwayatkan dari Nabi khabar yang menguatkan perkataan Ibnu Zubair ini. Haddatsani Abdullah bin Abi Ziyad Al-Qatwani qala haddatsana Zaid bin Hubbab qala akhbarani Ayyash bin Urwa qala haddatsani Khair bin Nu'aym an Nabi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala asy-syam'u al-yawman wal-witru al-yawm ats-tsalits. Bahwasanya yang namanya bilangan itu adalah 2 hari. 2 hari setelah Idul Adha 11 12. Kemudian yang witr adalah hari yang ketiga, yaitu hari ke-13. Wa hakadha awrada hadzal khabar min hadzal. Demikian terdapat khabar ini dengan lafaz demikian. وهو مخالف ما تقدم من اللفظ في رواية أحمد بن النسائي وابن حاتم وما رواه هو أيضا والله أعلم. Dan riwayat ini berbeda dengan riwayat yang sebelumnya pada pendapat yang pertama kita sampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Abi Hatim. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, wa Rabi' bin Anas wa ghairuhuma, hiya as-salat minha asy-syafa' ar-ruba'iyyah والثنائية ومنها وتر كالمغرب فإنها ثلاث وهي وتر النهار. Adapun Abu Aliyah
dan juga Rabi' bin Anas, ulama dari kalangan tabi'in, beliau berpendapat bahwasanya yang dimaksud dalam sumpah ini adalah salat. Karena salat itu ada yang genap, ada yang ganjil. Ada yang rubaiyah, ada yang empat, ada yang sunaiyah, ada yang dua. Dan yang ganjil seperti maghrib. Bagaimana salatul witr di akhir tahajud min al-lail. Demikian pula salat witr yang merupakan akhir daripada salat tahajud di malam. Waqad qala Abu Razzaq, dan dikatakan pula Abu Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain wa Syafi'i wal Watr qala hiya salatul maktubah minha syafa'un wa minha watrun. Kata Imran bin Husain, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah salat wajib, ada yang genap, ada yang ganjil. Wa hadha munqati'un mawdu', ini sanadnya munqati', terputus, mawdu' yang kepada Imran bin Husain, walaupun khas bil maktubah, dan lafaznya dikhususkan kepada salat fardu tadi. Wa qad ruwiya muttassilan marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'an. Dan telah diriwayatkan secara terperinci, secara marfu, secara bersambung marfu kepada Rasulullah bahwasanya lafaznya umum, yakni as-shalah, yaitu salat. Yang namanya salat ada yang genap, ada yang ganjil. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah. Perlu diperhatikan sebelumnya, kalau Abu Dawud at-Tayalisi ini gurunya Imam Ahmad, ya, kitabnya namanya Musnad at-Tayalisi, Abu Dawud at-Tayalisi. Kalau Abu Dawud yang pemilik sunan itu Abu Dawud at-Sijistani, dari negeri Sijistan. Ini dari negeri Tayalisi. Kalau Abu Dawud penulis kitab Sunan Abu Dawud, yaitu Abu Dawud Sijistani adalah muridnya Imam Ahmad, muridnya Imam Bukhari, muridnya Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Hammam an Qatadah an Imran bin Hitam anna Syekhan haddatsahu min ahli al-Basra an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an asy-syaf'i wal watr. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ditanya mengenai genap dan ganjil. Faqala hiya shalah ba'daha syaf'un wa ba'daha witr. Yaitu salat. Salat itu ada yang genap, ada yang ganjil. Wa hadza waqa' bil musnad, demikian yang ada dalam musnad Imam Ahmad. Wa qala rawahu Ibnu Jarir an Bunda an Affan an Abi Hurairah an عبيد الله بن موسى كلاهما عن همام وهو ابن يحيى عن قتادة عن عمران ابن عصام عن الشيخ عن عمران بن حسين وقد رواه أبو عيسى الترمذي عن عمران بن علي بن مهدي وأبي داود كلاهما عن همام عن قتادة عن عمران بن عصام عن رجل من أهل البصرة عن عمران بن حسين ثم قال setelah memaparkan sanad tadi dan tidak perlu saya terjemahkan, qaribun la na'rifu illa min hadits Qatadah. Ini hadis qarib. Hadis yang hadis itu kalau kita belajar mustalah, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau mutawatir jelas kesahihannya. Kalau hadis ahad, ya sifatnya dhanni, harus diteliti. Apakah sahih atau dhaif? Kemudian yang ahad itu terbagi lagi menjadi ya masyhur, aziz dan gharib. Ya. Kalau masyhur banyak yang meriwayatkan tapi tidak sampai mutawatir. Kalau aziz meriwayatkan 2 orang. Nah, kalau gharib yang meriwayatkan 1 orang. Sanadnya yang meriwayatkan 1 orang. Nah, hadis ini bertumbuh kepada satu sahabat ini dengan satu sanad yang bersambung kepadanya. Ini dikatakan hadis gharib, la na'rifu min hadits Qatadah. Ya. Hadis ini gharib, bersendirian dalam periwayatan, aku tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Qatadah. Wa qad rawahu Khalid bin Ubayd aidan an Qatadah, wa qad ruwiya an Imran bin Isaq an Imran nafsihi wa qawlan. Dan diriwayatkan pula dari
Imran bin Hisam dari Imran bin Husain. Wallahu a'lam. Qultu aku kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Rawi Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim haddatsana Ahmad bin Sinan al-Wasiti qala haddatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hammam an Qatadah an Imran bin Hisam az-Zubai syekh min ahli al-Basrah an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara sampaikan dengan sanadnya dan menyebutkan lafaz yang sama. Wa hakadha ra'athu bi tafsir, demikian pula aku lihat pada tafsirnya. Faja'al Syekh Al-Basri wa Imran bin Husain, dan dijadikan Syekh Al-Basri ini adalah Imran bin Husain, Imran bin Hisam. Wa hakadha ra'athu Jarir, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. حدثنا نضر بن علي قال حدثني أبي قال حدثني خالد بن قيس عن قتادة عن عمران بن حصان عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفع والوتر. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai asy-syafa' yang ganjil dan al-watr, yang asy-syafa' yang genap dan al-watr yang ganjil. Beliau mengatakan hiya salatu minha syaf'un wa minha watr. Yaitu salat, ada salat yang genap, ada salat yang ganjil. فأسقط ذكر الشيخ المبهم وتفرع بإمران بن حصام الدبعي أبو عمار البصري إمام مسجد بني دبيعة وهو والد أبي جمرة نصر بن عمران الدبعي. Kemudian dalam sanad ini dihilangkan syekh yang mubham dan bersendirian dalam riwayat ini Imran bin Hisam ad-Dubai Abu Umar al-Basri, imam dari Masjid Dubai'ah, yaitu orang tua dari Abu Jamrah Nasr bin Imran ad-Dubai. Dan diriwayatkan pula oleh Qatadah dan anaknya Abu Jamrah wal Musanna Ibnu Sa'id wa Abu Sayyad Yazid bin Humayd, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Thiqat. Wa dzakara Abu Khalifah wa Abu Khayyat fi tabi'in min ahli al-Basrah, dan disebutkan oleh Abu Khayyat bahwasanya beliau termasuk tabi'in dari penduduk Basrah, wa kana syarifan nabilan qadiyan hadiyan 'inda al-Hajjaj bin Yusuf, di mana beliau yakni Imran bin Hisam, beliau seorang tabi'in dari penduduk Basrah, seorang yang mulia, seorang yang sangat cerdas, ya, seorang yang cerdik ketika menghadapi Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, gubernur yang sangat jahat. Subaqata lahu yawman zawiyah sanatan salatin wa thamanin li khurujihi ma'a Ibnu Ash'ab. Kemudian Hajjaj bin Yusuf membunuh Imran bin Hisam az-Zubai pada tahun 83 Hijriah, dikarenakan dia mengikuti Ibnu Ash'ab. Wa laysa lahu 'inda Tirmidzi siwa hadzal hadits wahid, dan tidak ada hadisnya kecuali hadis ini. Ya. Beliau terfitnah dan mengikuti Ibnu Ash'ab, tidak sabar terhadap pemerintahannya Hajjaj bin Yusuf. Beliau tergelincir di sini, oleh karena itu tidak banyak hadis yang teriwayatkan dari beliau. Tapi perlu dipahami, dibedakan kita mengambil ilmu dari seorang yang mengikuti pemahaman yang menyimpang dengan riwayatan. Dibahas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab periwayatan ada sendiri. Seorang rawi itu mendapatkan celaan dalam periwayatan, salah satunya adalah pada kebid'ahan yang dia lakukan. Dan ketika dia terlibat dalam gerakan keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, maka termasuk dia melakukan sebuah kebid'ahan. Maka riwayat hadisnya itu diperinci. Yang pertama, kalau dia sebagai da'inya, maka tertolak hadisnya. Sebagai penyeru kepada kebid'ahannya, maka dia tertolak hadisnya. Kalau keadaan yang kedua, dia bukan penyeru,
kebid'ahannya, tetapi dia tergelincir dalam kebid'ahan, maka dibahas ada dua keadaan. Kalau riwayatnya tersebut memperkuat tindakan penyimpangannya berupa keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, hadis yang dia riwayatkan itu mendukung, maka hadisnya dari riwayat dia tepat. Tetapi kalau hadisnya tidak terkait seperti ini ya, ini hadisnya tidak terkait tentang keluar dari ketaatan, maka qala bismillahirrahmanirrahim diterima riwayatnya. Tetapi kalau bersendirian pun, ya, sebagian ulama mengatakan tidak bisa kalau dia bersendirian. Tidak bisa diterima hadisnya kalau dia bersendirian. Harus ada riwayat yang lain yang mendukungnya. Wa'indi, dan kata Imam Al-Ghazali setelah memaparkan sanad sekian banyak tadi, anna waqahu ala Imran bin Husain ashbah, bahwasanya penafsiran yang tadi disandarkan kepada Rasulullah bahwasanya yang genap adalah sholat yang bilangnya genap, yang witir adalah sholat yang bilangnya ganjil, itu lebih tepatnya ucapan Imran bin Husain, bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yazid al-Jari bisyai'in min hadhihi al-aqwal fi syaf'i wal watr. Sehingga ya Al-Imam Al-Jari beliau tawakuf dalam masalah mentarjih mana yang lebih kuat dalam menafsirkan wasyaf'i wal watr. Tapi kalau kita perhatikan ini ikhtilafnya ikhtilaf an-nawu', ikhtilaf perbedaan yang bersifat tabah, tidak saling bertentangan, maka semuanya benar. Ya, semuanya bisa terangkat benar. Bahkan termasuk dalam firman Allah Taala tadi ketika disebut wasyaf'i wal watr, demi yang genap dengan ganjil, maka 7 pendapat tadi bisa masuk semuanya dalam ucapan firman Allah Taala tadi. Allah Taala silakan dikumandangkan. Waalaikumsalam. Sebelum kita lanjutkan, ada 2 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, dikatakan oleh para ulama, la ya'riful qadr li ahli al-qadr illa dawu. Tidaklah kita bisa mengetahui mulianya sesuatu kecuali orang yang sudah memiliki kemuliaan atau mengetahui kemuliaan. Maka mungkin ini, mohon maaf, ini sebagian kita ketika dibacakan sanad bingung atau bosan karena tidak tahu, disebabkan kita tidak tahu. Maka sebenarnya ini sebagai satu hikmah yang sangat besar. Ilmu kita itu masih sangat jauh terhadap para ulama yang mereka membahas sanad itu tidak bosan. Dibacakan sanad seperti tadi, dibahas satu persatu hobinya. Ini siapa, orangnya bagaimana, keadaannya bagaimana, hafalannya bagaimana, agamanya bagaimana, itu tidak bisa. Sedangkan hadis itu, ya, kalau di total itu bisa lebih dari 1 juta hadis. Seperti yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lebih dari 1 juta hadis. Maka dalam 1 juta hadis itu, dalam satu hadis terkadang ada hadis yang diriwayatkan dari satu jalur saja. Ada hadis yang diriwayatkan dari 2 jalur sanad. Dari 2 sahabat, ada yang dari 1 sahabat, ada yang 2 sahabat. Ya, kalau yang dari 1 sahabat tadi namanya apa? Jadi kesendirian. Ada yang sahabat yang meriwayatkan dari Nabi itu 2, itu namanya apa? Haji. Ada yang banyak tetapi tidak sampai mutawatir, 10 misalkan, namanya apa? Masyhur. Ada yang sangat banyak sekali sehingga yang itu tawatur sekali, sehingga tidak memungkinkan saking banyak yang tahu itu ada kedustaan, itu tidak mungkin. Yaitu hadis mutawatir. Ya. Itu kan dalam hadis demikian banyak sekali sanadnya.
Dan para ulama terdahulu itu menghafal dan sanad. Dan bukan hanya itu, terkadang sanad itu kalau dari musannif, dari penulis kitab, misalkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, yang terkenal penulis kita, atau kalau ditambah misalkan Muwatta bin Malik, Musnad ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, atau misalkan ditambah lagi Musnad Abu Dawud Tayalisi, Musnad Ibnu Abi Razzaq, Musnad Ibnu Abi Syaibah, belum lagi ditambah lagi Ma'ajim, Mu'jamul Kubra, Mu'jamul Sughra, Mu'jamul Awsat. Ya, kitab itu sangat banyak. Dari penulis-penulis tadi, itu jarak paling dekat terhadap Rasul itu 3 sanad. 3 sanad kita perhatikan, 3 sanad. Yang 3 sanad tersebut ini paling dikit. Misalkan Imam Ahmad mendapatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari Imam Malik, Imam Malik itu diriwayatkan dari Nafi', ya, Nafi' dari siapa? Dari Abdullah bin Umar. Meriwayatkan ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Nafi' dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Kalau dari Imam Ahmad 4, kalau dari Imam Syafi'i 3. Misalkan 3 dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik, dari Nafi' Maula Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah, ada 3. Nah 3 itu kalau namanya sudah terkenal seperti itu, kita akan katakan ini sanadnya sahih. Dan bukan hanya kita kenal, kita harus mengetahui keadaan daripada rawi-rawinya saja. Coba satu sanad saja, ada 3 orang. Kita teliti siapa itu Imam Syafi'i. Lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, wafatnya bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, di mana menuntut ilmunya, siapa gurunya, siapa muridnya, berapa hadis yang diriwayatkan, bagaimana kondisi agama beliau, ya, bagaimana kesungguhan beliau dalam meriwayatkan hadis, ya, kewaraan, kezuhudan beliau bagaimana, kemudian bagaimana kondisi hafalan beliau. Kalau yang disebut Imam Syafi'i jelas, kalau yang disebut nama-nama yang tidak pernah dikenal. Sehingga dengan kita mengetahui seperti itu, walhamdulillah, itu kita akan menghargai bagaimana kesungguhan ulama terdahulu dalam mengumpulkan hadis. Kita anak 10 saja kalau manggil 1 orang, dipanggil sama 10. Ya Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak, Ubaid dan seterusnya. Sudah lupa kita. Nah ini ulama subhanallah, rawi-rawi hadis tersebut bisa hafal lahirnya, wafatnya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, tempatnya, siapa gurunya, siapa murid-muridnya, hadis apa saja yang diriwayatkan, perjalanan menuntut ilmunya, ya, kemudian mana yang dari dia itu riwayat yang cacat, mana yang dari dia riwayat yang sahih, itu tahu semua. Tahu sekali kondisi kita ini. Sehingga ketika kita membacakan sanad seperti ini, kita nggak tahu, ya, ini membuktikan sangat jauh kita itu dengan para ulama. Ulama menulis seperti ini bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi apa? Berdasarkan ilmu yang diambil. Dan perlu kita pahami, Al-Imam Mujaddid menulis kitab ini itu dengan hafalannya. Al-Imam Mujaddid menulis kitab ini itu dengan hafalannya. Sehingga ini diteliti oleh para ulama. Ibnu Katsir terkadang dalam menyebutkan hadis, dia namanya manusia, kadang ada yang beda huruf, beda apa. Dan setelah diterangkan oleh para muridnya, memang beliau menulis kitab ini itu dengan hafalan beliau sendiri, tidak melihat kitab. Beliau tulis. Subhanallah, para ulama luar biasa. Beliau tulis ini, ya, terpetak, ada yang 4 jilid, ada yang 15 jilid, tafsir Mujaddid. Ditulis dengan hafalan beliau. Ya, ditulis dengan hafalan. Riwayat sanad yang kita baca tadi, yang banyak kita tidak paham, itu dengan hafalan beliau dan pemahaman beliau. Luar biasa. Dan ulama terdahulu ketika menulis kitab, itu adalah hafal dengan kitab tersebut.
Kayak misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Katsir. Beliau ditanya oleh penduduk Wasit mengenai akidah Ahlussunnah. Maka beliau sholat asar sebentar. Setelah sholat asar beliau duduk kemudian tertulis. Tidak ada satu jam tertulis buku akidah Wasitiyah sampai sekarang. Ibnu Qayyim menulis kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad 6 jilid. Itu beliau sedang perjalanan 3 bulan saat menuntut ilmu, masih menuntut ilmu. Beliau tulis kitab. Saat perjalanan itu terhasilkan buku Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, buku sirah Nabi 6 jilid. Lagi safar ini. Kalau bahasa kita lagi naik bis, lagi nulis. Kalau kita nulisnya ya naik bis ke kota, kanan kiri ada pohon, kan paling jadinya kayak gitu. Hari ini tidak. Kalau silakan di situ kitab tersebut 6 jilid besar, sampai mencetak 8 jilid. Intinya semuanya hadis, ayat, sanad dan seterusnya. Yang membuktikan begitu luar biasa hafalan orang dulu. Umurnya sama 60 tahunan, gak banyak-banyak. Tapi ilmunya begitu luar biasa, sehingga tidak bisa kita remehkan. Dan yang terakhir, kisah Ibnu Hazm, yaitu Zahiri menulis kitab Muhalal As-Saniyah, ada 7 jilid, ada 15 jilid. Pernah kitab itu dibakar, ya, oleh ya ketika itu ada clash antara mazhab Malikiyah dengan mazhab Zahiriyah. Kemudian semua kitab mazhab Zahiriyah dibakar, termasuk kitabnya Ibnu Hazm Al-Muhalal As-Saniyah dibakar. Setelah dibakar, Ibnu Hazm, silakan kalian bakar kitab-kitab. Kalian boleh membakar semua kertas-kertas itu, tetapi isinya ada di sini. Setelah itu beliau berdarah dan menulis kembali. Tulis ulang, tidak ada satu buku yang terlewat. Masih sama. 7 jilid. Bahkan ada yang 15, bahkan sekarang terakhir itu sampai 35. Itu subhanallah ulama betul. Lupanya itu sangat sedikit ya dibandingkan kita. Kalau kita naruh kunci di saku, cari kuncinya mana? Ulama dulu susah. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita membahas kitab-kitab ulama terdahulu dan baca juga perjalanan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Sangat kokoh agamanya, sangat kokoh hafalannya. Bukan hanya kokoh agamanya, tetapi kokoh hafalannya. Karena ulama yang kokoh agamanya tapi hafalannya goncang, ditolak riwayatnya. Orang yang hafalannya luar biasa tapi agamanya tidak bagus, ibadahnya tidak bagus, ditolak juga dia. Hadis-hadis yang ratusan ribu sampai jutaan itu yang sahih-sahih diriwayatkan dari orang yang agamanya sangat bagus dan hafalannya sangat luar biasa. Sehingga jangan meragukan lagi. Jangan kita mengukur mereka seperti ukuran kita yang banyak lalai, banyak dosa dan banyak lupa. Jangan ukur mereka dengan ukuran kita. Sangat berbeda. Ya, demikian sehingga semoga tidak bosan, tidak malas ketika kita mendengarkan standar. Karena itu ditulis dari ilmu, ditulis dari pemahaman yang sangat dalam.